Ada satu perkara ya, yang sepertinya Ana pernah menyampaikan ini, tapi kayaknya bukan di kajian. Mungkin kepada seseorang. Berkaitan dengan orang yang sudah menceraikan istrinya. Kemudian dia keluar dari masa iddah. Dia menceraikan istrinya sekali. Kemudian keluar masa iddahnya. Lalu ternyata dapat setengah tahun atau dapat 2 tahun, ada yang dapat 10 tahun, sang istri tidak menikah lagi, sang suami juga tidak menikah lagi, kemudian nikah. Pertanyaannya, tersisa berapa tolak yang bisa dia berikan kepada istri? Sisa berapa? Kembali 3 atau sisa 2? Sisa 2 aja. Tersisa 2. Tapi kalau dia mentolak istrinya talak yang kedua. Kemudian setelah itu keluar masa iddah. Lalu istrinya menikah dengan orang. Setelah menikah sama orang, ternyata tidak ada kecocokan di antara keduanya, cerai. Lalu antum datang lagi melamar perempuan ini. Nikah antum sama perempuan itu. Tersisa berapa tolak antum? 3. Nah, menurut jumhur ulama sisa 1. Walaupun ada yang berpendapat 3. Karena memang dia masih punya sisa. Kan dulu sisa 1. Apa kemudian dengan menikah lagi 3 tambah 1 jadi 4 milik dia kan? Kan Anda punya dulu sisa 1 gitu loh. Tersimpan, masih tersimpan jatahnya dia. Enggak. Jadi jumhur ulama berpendapat sisa 1. Tapi kalau sudah habis, maka kembali 3. Maka jangan main-main dalam masalah tolak ini. Baik, bicara ungkapan tolak, udah pernah disinggung bahwasanya ada 2 macam ungkapan tolak itu. Ada yang disebut at-talaq as-sarih. Tolak yang ungkapannya jelas, lugas, maknanya hanya 1, tolak. Maka ungkapan ini tidak memerlukan niat. Aku ceraikan engkau. Aku tolak engkau. Terus dia mengatakan, afwan, tadi aku marah. Enggak butuh niat. Aku tadi bergurau. Aku tadi sebenarnya cuma mengancam. Aku cuma menakut-nakuti. Tapi kalau kalimat itu sorry, nggak perlu niat. Dan ini ada kesepakatan di antara 4 madhab. Kenapa? Di kitab ini sering disebutkan jumhur ulama, ada kesepakatan di antara para ulama ya. Atau ada khilaf. Karena masalah tolak ini kadang-kadang masalah yang orang ingin cari solusi kalau dia sudah terjebak dalam tolak. Tidak ada madhab lain tau Ustaz. Gitu loh. Anak tak pindah madhab gitu loh. Iya. Karena dia menyesal gitu loh. Kenapa anak kok mengatakan itu? Contoh dia mengatakan tolak yang ketiga. Aku tolak engkau. Itu sudah ketiga. Kemudian dia menyesal. Maka biasanya orang yang seperti ini akan berusaha mencari solusi. Bagaimana ungkapan yang dia sudah ucapkan itu tidak berkonsekuensi hukum. Tanya sama ustadz ini, tanya sama ustadz ini, tanya sama ustadz ini. Nikah juga seperti itu. Tidak sedikit orang-orang yang menikah tanpa wali. Karena merasa janda. Sedangkan jumhur ulama
di antaranya mazhab Syafi'i berpendapat nggak sah. Tapi kemudian karena perempuan ini janda dan orang tuanya tidak mengizinkan dia menikah, karena satu sebab dan lainnya, kemudian dia datang ke kiai, ayolah Pak Yai, masa ada mazhab lain yang membolehkan nikah tanpa wali? Ada sih, mazhab Hanafi. Ya enggak apa-apa lah Pak Yai, saya kalau urusan nikah ikut mazhab Hanafi, sholatnya mazhab Syafi'i enggak apa-apa. Kadang-kala seperti itu, untuk melegalkan perbuatan dia. Maka ini menurut jumhur ulama, ungkapan tolak yang sorry, yang tidak memiliki makna lainnya kecuali tolak tanpa niat pun jatuh. Apa dalilnya? Firman Allah di surat At-Talaq ayat pertama. Ketika Allah mengatakan ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihin. Allah mengatakan ceraikan mereka di masa iddah mereka. Di ayat ini Allah tidak mensyariatkan niat. Udah ceraikan. Yang mana tolak ini butuh ungkapan, butuh kalimat, tidak mensyaratkan adanya niat. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 230 Allah Azza wa Jalla mengatakan fa in talaqaha, kalau laki-laki ini menceraikan istrinya yang ketiga, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah, maka tidak halal perempuan itu sampai perempuan itu menikah dengan lelaki lain, kemudian mereka bercerai, baru halal buat mantan suami pertamanya. Dan Allah mengatakan fa in talaqaha, tanpa mensyaratkan adanya niat. Pokoknya ngomong tolak sudah. Maka tolong berhati-hati dengan ungkapan tolak ini. Taib. Dan niat ini sebenarnya kapan dibutuhkan? Niat itu dibutuhkan apabila kalimat yang diucapkan multi tafsir, multi makna, baru butuh niat. Kalau ternyata kata-kata itu kata-kata yang jelas, yang semua orang ketika mendengar aku talak kamu, maksudnya talak dalam pernikahan, nggak ada lainnya sudah. Maka nggak butuh niat. Karena niat dibutuhkan ketika memang tidak jelas, maka dibutuhkan niat. Baik, kemudian talak dengan atau di sini disebutkan pembahasan tentang alfadut talak as-sarih. Apa sih kata-kata yang masuk dalam bab talak yang sorry, yang jelas? Yang pertama adalah kalimat talak. Kalimat talak, bahasa Arab ini talak ini. Tapi sebenarnya sudah menjadi bahasa Indonesia. Bahasa serapan. Seperti seorang mengatakan anti taliq. Ini kalau bahasa Arab. Anti mutallaqah. Engkau telah diceraikan. Atau talakti, engkau telah cerai. Maka kalau kalimat talak jelas. Gak bisa orang itu mengingkari kalimat itu dengan dalih macam-macam. Taib. Di antara lafaz yang sharih ini adalah as-sarah wal firaq. Sarah dan firaq. Namun di sini ternyata ada khilaf di antara para ulama. Di kalangan orang-orang Arab di Indonesia ini, mungkin di non-Arab juga sering mengatakan fulan sudah firaq sama istri. Iya. Apakah di masyarakat Jawa juga maklum ini? Fulan firaq. Saya sudah firaq sama istri saya. Dengar nggak? Enggak kan? Tolak yang lebihnya atau cerai kalau bahasa Indonesianya. Tapi kata-kata firaq ini banyak dipakai di kalangan orang Arab Indonesia.
Saya firok kamu. Ternyata dua kata ini, sarah kalau bahasa Arabnya dan firok ini, yang masyhur dalam madhab Syafi'i dan madhab Maliki, bahwasanya itu termasuk kata-kata yang sorry. Apa dalilnya? Karena di Al-Quran Allah menyebutkan dua kalimat ini. Di surat Al-Baqarah ayat 229. Ketika Allah mengatakan at-talaqu marratan. Talak itu dua kali. Yakni yang boleh rujuk. Talak itu dua kali. Fa imsakun bima'ruf au tasrihum biihsan. Di sini Allah mengatakan setelah yang kedua itu fa imsakun bima'ruf, kau pertahankan istrimu dengan cara yang baik, au tasrihun. Kalimat tasrih atau ceraikan sebenarnya. Tapi tasrih ini, kalimat ini punya makna lain sebenarnya. Tasrih itu melepas. Seperti orang mengatakan sarahtu ibili, aku lepas onta-ontaku. Masih punya makna lain. Tapi tadi yang masyhur dalam madhab Syafi'i, kalimat tasrih au sarah masuk talak yang sahih. Karena Allah mengatakan au tasrihun biihsan. Atau pisah atau melepas pasanganmu dengan cara yang ihsan. Subhanallah jamaah. Kalau antum mau mempertahankan rumah tangga bima'ruf, ya udah dengan cara yang ma'ruf, yang sesuai dengan uruf, yang sesuai dengan budaya, dijaga baik-baik tuh istrimu. Atau kalau memang engkau sudah nggak suka, jangan KDRT. Karena terjadi di masyarakat, udah nggak suka sama istrinya tapi dia KDRT. Dia tidak ingin dia yang menceraikan. Tapi dia inginkan istrinya yang gugat cerai. Soalnya itu menjadi modal dia nikah lagi nanti. Ketika ditanya, loh antum kenapa kok ceraikan istri antum? Enggak lah, memang wanita enggak benar. Dia yang gugat cerai. Kurang bersyukur. Jadi dijadikan bahan dia supaya laku ketika dia nikah lagi. Karena kalau dia yang menceraikan, orang khawatir, oh ini laki-laki gampang menceraikan. Jadi Allah mengatakan tasrihum biihsan. Udah, kalau memang nggak bisa dilanjutkan rumah tangga ini, jangan engkau pukuli istri. Engkau melihat ada akhlak istri yang tidak engkau sukai, jangan engkau melakukan kezaliman. Karena az-zulmu dzulumat yaumil qiyamah. Baik, ini yang menjadi dalil bahwasanya kalimat tasrih itu termasuk kalimat yang sharih. Kemudian adapun kalimat firaq itu Allah sebutkan di surat At-Talaq di ayat 2. Allah mengatakan jalla jalaluh fa idza balagna ajalahunna, apabila perempuan-perempuan yang diceraikan itu sudah mendekati masa iddahnya habis. Masa iddahnya orang hamil kapan? Melahirkan. Ini umpamanya antum menceraikan istri antum dalam kondisi hamil. Dan kita tahu menceraikan istri dalam kondisi hamil itu bukan tolak bid'ah. Tolak yang diperbolehkan. Kemudian antum tahu istri antum akan lahiran insya Allah 2 pekan lagi. Atau malam ini akan sesar. Kemudian antum datang ke rumah dia, aku rujuk engkau. Rujuk enggak jemaah? Sang istri mengatakan, enggak mau bang. Bisa istri menolak? Enggak bisa. Tidak bisa. Ketika di masa iddah itu. Maka di sini Allah memberikan arahan. Fa idza balagna ajalahunna, kalau perempuan-perempuan itu sudah mendekati masa iddahnya, cukuplah. Orang ketika bercerai kan ingin melihat apakah memang perceraian itu solusi buat kita. Atau jangan-jangan sang suami sebenarnya anak masih cinta sama istri anak. Atau sang istri ternyata bisa berubah menjadi lebih baik di masa iddah itu. Kata Allah, fa'amsikuhunna bima'ruf. Seperti yang di Al-Baqarah, fa'imsakun bima'ruf. Maka pertahankan, pegang, dekap mereka dengan cara yang ma'ruf. Atau kalau tidak, fariquhunna bima'ruf. Ini kata-kata firaq. Pisahlah.
Karena kalimat pisah ini sebenarnya ada makna lainnya gitu. Tapi Allah menyebutkan di sini au fariquhunna bima'ruf, atau kalian udah pisah dengan cara baik-baik. Karena ada juga laki-laki yang zalim sama istrinya. Ketika sudah dekat masa iddahnya, aku rujuk engkau. Kenapa? Supaya istrinya nggak menikah. Dia tahu kayaknya ada yang mau nikahi istri anak ini. Kayaknya masih laku istri anak. Sang perempuan nunggu masa iddah kan. Ketika mau habis, aku rujuk engkau. Dapat sebulan, aku ceraikan engkau. Ada yang bermain-main seperti itu. Allah mengatakan au fariquhunna bima'ruf. Engkau mau cerai dengan cara yang baik, engkau mau lanjutkan dengan cara yang baik. Taib, pendapat yang kedua mengatakan enggak, kata-kata itu tidak masuk kata-kata yang sorry ya. Kata-kata firaq itu membutuhkan niat menurut pendapat yang lainnya, tapi saya rasa pendapat yang pertama cukup kuat jamaah. Taib, adapun kata-kata yang tidak sorry ya. Kata-kata sindiran, kata-kata kiasan. Ini adalah kata-kata, semua kata-kata yang bisa difahami tolak dan bisa difahami bukan tolak juga. Sudah. Barangmu engkau bawa pulang sudah. Engkau silahkan pergi sudah. Pulanglah istrinya ke rumah. Kata-kata suami ini ketika mengusir sang istri, kita kayaknya bukan suami istri lagi. Kata-kata ini juga menurut jumhur ulama berpendapat belum tolak yang sorry. Maka dibutuhkan niat. Yang tahu niatnya siapa? Ya suami. Di sini jamaah, kita perlu takut sama Allah SWT. Ada suami yang mengusir, keluar engkau sana sudah, aku nggak kepingin ketemu engkau lagi. Udah nggak halal lagi engkau buat aku sudah. Sana sudah. Selesai 5 hari, aku kemarin nggak niat tolak sebenarnya, cuma marah, sakit hati aja. Tapi suami bohong. Padahal dia niat tolak. Maka secara hukum agama tolaknya terjadi. Tapi secara hukum dunia qadha boleh jadi tolaknya belum terjadi. Nah, artinya ketika dibawa ke pengadilan suami mengatakan enggak, anak belum cerai, anak enggak niat menceraikan dia. Hakim, oh ya sudah. Secara hukum duniawinya belum cerai kan? Tapi secara hukum agama cerai. Maka kita harus senantiasa menghadirkan pengawasan Allah buat kita. Jadi hal-hal yang membutuhkan niat antum sebagai suami, antum bakal ditanya sama Allah SWT. Ini kata-kata kinayah yang dibutuhkan niat ketika mengucapkannya. Taib, talak pakai tulisan sudah pernah kita bahas juga. Ketika seorang menulis dia menceraikan istrinya, maka tolak ini menurut pendapat yang lebih kuat masuk tolak kinayah. Butuh niat. Walaupun kata-kata yang ditulis itu sorry, aku talak kamu. Tapi karena ini tulisan, itu butuh niat. Kalau niat dia menceraikan, jatuh cerai. Setelah ngomong aku talak kamu, 2 menit kemudian, afwan, aku nggak ada niat menceraikan kamu. Istri sudah nangis-nangis, sudah gemeteran, tahu-tahu lanjutannya mengatakan, aku nggak ada niat menceraikan kamu. Kan menurut pendapat sebagian ulama, bukan talak yang sorry, itu dia. Padahal dalam hatinya dia niat menceraikan. Jatuh talak. Taib. Kemudian ada lafaz talak yang munjaza. Munjaza itu artinya kata talak yang diucapkan sekarang.
kamu saya ceraikan. Maka jatuh cerai pada waktu itu. Ada kata tolak yang dengan syarat, aku ceraikan kamu, besok kalau terbit matahari kamu sudah aku ceraikan. Malam itu masih boleh nggak dia menghubungin istrinya? Boleh. Tapi besok jatuh tolak. Gara-gara ucapan dia. Kalau masuk bulan Ramadan, kamu sudah saya ceraikan. Ini kalimat tolak yang tidak pada waktu itu tolak. Tapi dikaitkan dengan waktu tertentu, maka jatuh tolaknya ketika masuk bulan Ramadan. Taib Ustadz, ada khilaf sekarang. Ramadannya, awal Ramadan. Ramadan yang mana Ustadz? Umpamanya, karena kita sering menghadapi ini Ramadannya. Tapi Ramadan selalu tanggal 1 sebenarnya. Cuma tanggal 1-nya yang berbeda di antara sebagian umat Islam. Maka tentunya mengikuti perhitungan Ramadan yang telah ditetapkan oleh jumhurul muslimin ya. Di antaranya adalah mengikuti pemerintah ketika pemerintah benar-benar melakukan apa yang harus dilakukan. Baik. Kemudian tolak dengan syarat ya mak. Ketika seorang tolak dengan insya Allah, ini juga pernah kita sampaikan ya. Ketika seorang mengatakan aku ceraikan engkau insya Allah, jatuh cerai nggak? Kamu saya ceraikan insya Allah, maka nggak jatuh cerai. Di sini dikatakan ada dua pendapat para ulama lagi ya. Dikatakan idza waqa'al istithna fi talab, apabila seorang mengatakan insya Allah dalam ucapan cerai dia dan dia ingin menggantung sebenarnya perceraian itu, lam yaqa'it talaq, maka tolaknya itu tidak terjadi. Dia ingin menggantung dengan ya kalau Allah berkehendak, engkau aku ceraikan kalau Allah berkehendak. Artinya dia tidak niat menceraikan istrinya memang. Ya sudah. Berarti tidak jatuh cerai. Dan ini adalah madhab Syafi'i dan madhab Hanafi. Nah, apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa fastathna." Barang siapa yang bersumpah kemudian dia mengatakan insya Allah, atau dia mengatakan demi Allah, aku tidak akan masuk rumahmu lagi. Insya Allah. Kemudian dia masuk ke rumah itu jam. Dia harus bayar kafarah apa tidak? Tidak. Karena kata Nabi SAW, fa in syaa raja' wa in syaa taraka ghaira hanithin. Kalau dia berkehendak, ya sudah dia rujuk dari ucapannya, atau dia tinggalkan tanpa dia melanggar sumpah. Kenapa? Karena dia mengatakan insya Allah. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan orang yang mengatakan insya Allah dalam tolaknya tetap jatuh. Maka hati-hati. Dan dalam urusan tolak ya, usahakan para suami kalau istrinya minta fatwa sama ustadz, tolong didampingin sama suami. Kenapa perlu didampingi? Kadangkala cerita istri tidak lengkap tentang apa yang terjadi. Sampai ada cerita seorang ustadz, ada seorang wanita ya, dia ngomong suamiku kayak gini, macam-macam. Sudah kata ustadznya, sudahlah, engkau gugat cerai. Besoknya datang suaminya, Ustadz, istri anak ketemu antum. Iya kan? Ngomong gini-gini ya. Ustaz, nggak semua yang dia ucapkan benar Ustaz. Kemudian sang suami cerita ini itu. Oh, baru Ustaz yang akhirnya minta maaf. Maka di sini, kalau istri antum datang ke Ustaz minta fatwa dalam urusan rumah tangga ini yang berkaitan dengan perceraian, tolong antum juga hadir. Karena kadang-kala wanita mengikuti perasaannya. Dia berpikir kalau saya cerai hidup saya akan lebih nyaman, lebih tenang. Padahal boleh jadi ketika dia bercerai
hidupnya seperti di neraka dan dia ingin baik lagi kepada suaminya atau mantan suami yang pertama. Baik, kemudian tolak dengan selain bahasa Arab. Apa hukumnya? Ya, ijma ulama jatuh walaupun nggak pakai bahasa Arab. Jadi apabila memang kata-kata itu menjadi kata-kata yang bermakna tolak dalam bahasa kaum tersebut. Indonesia apa bahasa tolaknya? Cerai. Itu kata-kata tolak. Bahasa Inggrisnya apa? Divorce. Iya, kata-kata itu. Baik, bahasa Jawa apa cerai? Ada tuh. Hah? Pegatan, tak pegat. Iya. Awakmu tak pegat. Itu bahasa Jawa. Bahasa Madura. Pesa. Oh, pesa berarti firok ya. Bahasanya firok. Pesa. Umpamanya. Iya betul, pesa bahasanya. Pesa itu ngambil dari bahasa Indonesia, pisah, atau bahasa Indonesia ngambil dari bahasa Madura. Nah artinya tadi, menurut bahasa setiap kaum, apabila kata-kata itu bermakna tolak, Sunda, ada yang Sunda sini? Nah, apa bahasa Sundanya? Cerai bahasa Indonesia lah. Antum udah lupa bahasa Sunda kayaknya. Nah, kita dengarkan adzan dulu. Nah, barakallahu fiik. Jadi semua kata-kata yang maknanya di tempat itu adalah tolak, maka jatuh walaupun tanpa niat. Jadi tidak harus dengan berbahasa Arab. Ada pembahasan tentang talak. Apa bahasa Indonesia? At-talaq as-suri. Yang gambarannya talak, tapi nggak talak. Atau talak karena maslahat. Ini seperti yang terjadi di negara-negara non-muslim. Di mana ada orang yang memerintahkan pengacara untuk ngurus berkas-berkas cerai dia. Atau dia yang datang yang mengurus, tapi sebenarnya dia nggak niat cerai. Niatnya itu ya karena ada maslahat, umpamanya di negara itu nggak boleh ta'adud ya, nggak boleh poligami umpamanya, yang mana disyaratkan kalau dia mau mengeluarkan buku nikah itu dia harus cerai dulu yang pertama. Sedangkan dia ini mau ngurus akte lahir anak-anaknya. Kalau dari yang pertama mungkin sudah nggak ada anak, kemudian yang kedua punya anak, nggak bisa dia ngurus anak-anak itu kecuali dia cerai dulu sama istri yang pertamanya. Akhirnya diurus di pengadilan bahwasanya dia sudah bercerai dengan istri pertama. Padahal nggak sebenarnya. Maka menurut Majma' Fuqaha Syariah di Amerika, karena ini banyak terjadi di Amerika, di situ ada perkumpulan para ulama fikih Amerika, mereka menetapkan fatwa bahwasanya tolaknya jatuh secara pengadilan, tapi secara agama enggak. Kalau dia memang tidak niat menceraikan. Namun para ulama menyebutkan enggak boleh dia melakukan itu dalam rangka urusan dunia. Tapi kalau memang urusan agama, maka nggak apa-apa dia melakukan hal itu ke pengadilan demi ada maslahat agama yang perlu dia dapatkan dengan pura-pura bercerai. Pura-pura bercerai. Tapi nggak ada ngomong dia ya. Semuanya cuma tulisan ini ya, ini sudah bukan suaminya ya. Ditulis oleh pengacara, diurusin sampai keluar bukti perceraian. Maka secara hukum duniawinya ya cerai, tapi secara hukum agamanya tetap dia istri.
Maksudnya tetap dia istrinya, dia wajib memberikan nafkah kepada istrinya, ya sudah, istri. Karena secara agama tetap istri. Jamaah rahimakumullah. Bagaimana kalau orang bohong? Dikatakan, kamu cerai sama istrimu. Iya, saya cerai. Jatuh nggak jamaah? Karena ada yang mau nikah lagi, tapi dia harus berbohong. Menurut pendapat yang kuat, cerai. Iya, saya cerai sama istri saya. Padahal dia nggak cerai. Maka tatkala itu jatuh cerai. Barakallahu fiik, ana ingin menyampaikan hal ini agar kita semua berhati-hati dengan kata-kata tolak atau kata-kata ungkapan kemarahan. Biasanya orang tidak mau melihat istrinya, dia mengatakan, sudah enyah engkau dari wajahku, engkau nggak usah ngurusin aku lagi, sudah pergi sana engkau. Maka ungkapan-ungkapan itu berbahaya sekali kalau niatnya menceraikan. Baik, ada pertanyaan? Oh, ini banyak ternyata jemaah. Bismillah. Afwan Ustaz, izin bertanya. Ana punya seorang ibu. Bagaimana hukumnya pernikahan Ana sama istri? Ketika ibu Ana menyuruh Ana cerai sama istri, sedangkan istri Ana tidak Ana ceraikan. Bagaimana hukumnya? Jazakumullahu khairan. Jamaah, permasalahan antara menantu sama mertua ini adalah masalah klasik ya, dari zaman dulu, dari zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, itu terjadi. Allah Azza wa Jalla mengatakan, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala tudarruhunna litudayyiqu alaihin. Kata Allah, tempatkan istri-istri kalian itu di tempat tinggal yang sesuai dengan kemampuan kalian. Istri itu punya hak tempat tinggal, punya hak tempat tinggal. Yang jadi haknya istri itu adalah rumah yang ada kamarnya, yang ada dapurnya, ada toiletnya, cukup. Jadi apabila seorang suami sudah memberikan itu kepada istrinya, istrinya nggak boleh nuntut. Sudah dia berikan hak. Tapi memang Allah mengatakan sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau kalian memang punya harta yang lebih, ya kasih tempat yang bagus lah. Bagaimana hukum menggabungkan istri sama mertua? Kalau sang istri mau dan ridho, dan hal itu tidak membahayakan kehidupan rumah tangga sang istri, nggak apa-apa. Tapi kalau istri mengatakan, Mas, kayaknya aku carikan rumah kontrakan, Mas. Kenapa? Karena ribut terus sama mertua. Jadi boleh jadi mertua selalu melihat menantunya ini salah. Itu terjadi. Kemudian sang mertua mengatakan, sudah golek bojo liyane. Ibu tidak cocok bojomu. Loh, yang cocok itu bukan ibu. Jadi yang harus cocok itu suami istri, bukan menantu sama mertua yang cocok. Kalau antum cocok, ya sudah lanjutkan. Tapi kalau orang tua nggak cocok, di sini seorang suami harus pinter-pinter mengkondisikan. Kenapa? Karena suami wajib berbakti sama orang tuanya
Dan dia tidak boleh zalim sama istri. Nggak boleh. Engkau ketika menikahin dia, ya, ngambil dari orang tuanya, maka nggak boleh engkau menzalimin dia. Maka coba diperhatikan. Kalau memang istrimu adalah bukan wanita soleha, permasalahan di istrimu itu dia nggak sholat, emak nggak cocok sama menantu yang nggak sholat. Nah, istrimu itu kayaknya, ya kalau engkau nggak ada di rumah, tuh dia sibuk dengan handphonenya, telepon laki-laki, ini itu macam-macam umpamanya. Maka di sini tugas engkau mencari tahu kebenaran yang diomongkan orang tua. Karena boleh jadi, iya, istrimu ketika engkau ada, dia menjadi wanita soleha. Tapi ketika engkau tidak ada, sejatinya dia bukan wanita soleha. Maka Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan wanita soleha itu, apa kata Allah? Fassalihat qanitat hafizat lil ghaib. Istri yang soleha itu yang nurut, yang taat sama suaminya ketika suaminya ada. Ketika suaminya tidak ada, dia menjaga kehormatan diri. Karena ada wanita yang kalau ada suaminya, Masya Allah, digenak no bujun. Tapi suaminya nggak ada, dia nggak jaga kehormatan diri. Kalau ada suaminya, dia pakai pakai jilbab yang menutup, ya ini itu, nggak ada suaminya, rambutnya keluar. Umpamanya seperti itu. Ini bukan wanita soleh. Pernah ada seorang yang datang kepada seorang sahabat, ya, Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, ibuku nyuruh aku menceraikan istriku. Kata Abu Dzar, aku tidak menyuruhmu menceraikan istrimu, tapi aku juga nggak menyuruhmu untuk mendurhakai orang tua. Artinya engkau yang lebih tahu dengan kondisinya. Namun aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling indah. Orang tua. Fa in syi'ta fa'adhi' dzalikal bab aw ihfadhu. Kata Nabi SAW, kalau engkau mau, engkau jaga pintu itu. Atau engkau abaikan pintu itu. Jadi buat seorang anak, maka dia lihat. Apabila keputusan orang tuanya tepat, maka engkau ceraikan. Tapi kalau kiranya enggak, ya hanya perasaan sesaat, ya insya Allah istrimu enggak seperti yang dikatakan orang tuamu, ini hanya urusan pribadi aja gitu loh. Urusan pribadi aja, maka jadilah suami yang baik sama istrinya, anak yang berbakti sama orang tuanya. Engkau datang ke bapakmu, ke ibumu minta maaf. Bu, istriku memang sedang dalam proses belajar. Insya Allah aku didik lebih baik, ya seperti itu. Kemudian datang ke istrinya, ngatakan, Dek, sabar yo, sabar yo. Ibu memang sudah tua. Jadi ibu kadangkala emosinya seperti itu. Jadi dia harus menyeimbangkan kondisi di rumah. Barakallahu fikum. Ini panjang nih, jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberikan Ustadz dan keluarga kesehatan. Dan semoga Allah selalu memberikan rahmat bagi kita semua. Saya adalah seorang cucu yang tinggal di rumah bersebelahan dengan nenek saya yang sudah pikun. Beliau punya 2 anak laki-laki yang sudah pensiun. Dan 2 anak perempuan yang masih bekerja, termasuk ibu saya yang sudah menjanda selama 14 tahun. Nenek saya tidak mau tinggal bersama anak-anaknya. Beliau sering sekali ingin dikunjungi oleh anak laki-lakinya yang sudah pensiun tersebut. Namun anak laki-lakinya, tunggu bentar. Nenek saya tidak mau tinggal bersama anak-anaknya. Mungkin anak-anaknya yang laki ya. Tidak mau tinggal. Atau sama anak-anaknya semua. Beliau sering sekali ingin dikunjungi oleh anak laki-lakinya yang sudah pensiun tersebut. Namun anak laki-lakinya mengunjungi hanya 1 atau 2 kali dalam sebulan. Ketika anak laki-lakinya tidak datang, nenek saya sering marah-marah.
seperti berkata kasar pada ibu saya dan mengganggu tetangga. Ibu saya sudah sering membicarakan hal ini pada saudara laki-lakinya. Namun sampai saat ini tidak ada penyelesaian yang jelas. Sehingga ibu saya menyerah. Dan vertigonya sering kambuh. Jika sedang ada masalah dengan ibunya, yakni nenek saya. Dua saudara laki-lakinya beranggapan bahwa ibu saya yang wajib menemani nenek saya. Dikarenakan ibu saya janda dan dekat rumahnya. Apakah posisi saya sebagai cucu, anak, atau keponakan boleh menegur, membicarakan hal ini pada dua saudara laki-laki ibu saya? Karena masalah ini sudah mengganggu selama bertahun-tahun. Ustaz, jazakallah khair. Iya. Jamaah rahimakumullah. Yang membuat orang itu stres, depresi, yang kemudian hal itu berdampak kepada kesehatan fisiknya, itu karena dia memikirkan yang tidak harus dia pikirkan. Ini penting. Ana pernah nonton podcast ya, tentang kenapa banyak wanita terkena autoimun. Ternyata salah satu penyebabnya adalah dia memikirkan yang tidak harus dia pikirkan. Akhirnya jadi beban. Yang beban jiwa dia berdampak kepada fisiknya. Tadi, kalau dikatakan ibu sudah ngasih tahu sama saudaranya, tapi omongan saudaranya seperti itu, ya udah, nggak usah dipikirkan. Soalnya kalau dipikirkan, seharusnya ini paman yang datang, seharusnya ini saudara laki-laki yang ngurusin, seharusnya sakit. Tapi ketika dia mengatakan raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Tuhanku. Artinya dia ridha Allah tetapkan punya saudara seperti itu. Ya sudah, saudaraku nggak peduli sama ibu. Kalau enggak itu bertahun-tahun jadi penyakit. Sudah aku ridha. Berarti aku yang ngurusin ibuku. Iya sudah aku urusin, jadi pahala buat aku. Ibu marah-marah, ya udahlah, masukkan kanan, keluarkan kiri. Jadi jangan jadi beban pikiran. Tapi kalau jadi beban pikiran, tadi mamanya, boleh nggak kami negur paman? Boleh-boleh aja. Ngasih tahu paman, ayolah paman. Nenek kesian, nenek kangen sama paman, ini itu ya. Iya kalau pamannya mau. Kalau enggak, lalu kita enggak ridho, tidak menerima kondisi yang ada stres, kemudian tadi ibunya vertigo, sakit, dan tetap paman tidak peduli sama ibu. Jadi enggak ada gunanya. Maka kita itu enggak bisa merubah orang lain. Tapi kita punya kuasa atas diri kita sendiri. Kita bisa merubah diri kita. Yang kebanyakan penyakit itu memang karena pikiran, ya udah pikiran kita yang kita bikin positif. Sampaikan, ya boleh jadi ini pahala buat aku. Boleh jadi aku dikasih tinggal dekat sama ibuku. Karena ibuku adalah pintu surga buat aku. Full pahalanya diambil sampai diucapkan setiap pagi dan petang. Dan diucapkan juga setelah 2 kalimat syahadat dalam azan. Dan diucapkan juga setelah 2 kalimat syahadat dalam azan. Atau setelah azan. Kita katakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ridho aku, apapun sudah ketentuan Allah, aku ridho. Maka insya Allah dengan cara seperti itu, ibumu akan hilang vertigonya, dia akan menerima hal itu sebagai anugerah dari Allah yang akan mengangkat derajatnya dan menghapuskan dosa-dosa.